Yang disebut dengan penyakit rematik sendi pada anak adalah bentuk peradangan pada sendi atau artritis yang sifatnya karena peradangan akibat penyakit autoimun. Tapi sebelum sampai ke sana, ada banyak hal yang menyebabkan artritis ini. Mulai dari pertama misalnya infeksi, atau misalnya anak-anak dengan memang punya kelainan kekebalan tubuh bawaan sehingga menyebabkan mudah menjadi radang-radang karena bakteri pada sendi. Di trauma tentu juga bisa terjadi peradangan pada sendi atau misalnya yang sering lagi perdarahan. Anak laki-laki yang punya kelainan pembekuan darah, nah dia tuh bisa tuh terjadi perdarahan yang kemudian akhirnya juga menyebabkan radang pada sendi. Bagaimana sih dok cara mengetahui anak kita itu mengalami penyakit rematik sendi pada anak dan gimana sih cara membedakan? Tadi kan dokter bilang banyak yang nggak cuma penyakit rematik tapi bisa karena infeksi, bisa karena gangguan pembekuan darah, bisa karena trauma, dan lain. Gimana cara membedakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Sobat Podcast IDAI semuanya. Moms and Daddy, kemudian ayah bunda, abi umi, dan seluruh bapak ibu yang ada di tanah air ya. Perkenalkan, saya Dr. Reza Pahlavi. Kali ini masih bersama saya lagi. Kita akan berbincang-bincang dalam Podcast IDAI. Tentunya saya tidak sendiri di sini karena sudah hadir narasumber hebat kita yang luar biasa, yaitu Dr. Rizky Amalia, spesialis anak. Halo Dr. Rizky Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ayah bunda semua. Selamat berjumpa dengan saya Rizky Amalia, boleh dipanggil Mia sehari-hari. Nah, jadi Dr. Rizky Amalia ini, beliau sehari-hari biasanya dipanggil dengan Dr. Mia. Nah, beliau sendiri adalah kakak kelas saya ya, panutan saya nih selama dulu menjadi pendidikan spesialis anak ya. Oke, Dokter Mia, kali ini kita akan membahas topik apa nih, Dok? Baik, kita dalam kesempatan kali ini sekalian merayakan World Arthritis Day ya. Kita akan membicarakan seputar tentang nyeri sendi pada anak. Jadi ternyata nyeri sendi atau keluhan pada sistem pergerakan atau muskuloskeletal, terutama sendi, itu tidak saja dimonopoli oleh orang dewasa, tapi ada juga keluhan-keluhan tersebut bisa dialami oleh Ananda di rumah. Iya, jadi kalau di sini Sobat Podcast IDAI yang umurnya udah 30 ke atas nih, seperti kita-kita nih ya, kadang-kadang udah mulai bungkuk sedikit, aduh sakit di pinggang ya. Tapi bukan itu yang kita bahas, itu beda Sobat Podcast. Ini khusus pada anak-anak. Tadi dokternya udah bilang bahwa ternyata nggak cuma orang dewasa atau orang tua, tapi anak-anak juga bisa loh mengalami nyeri pada sendi. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, perkenalan dulu mungkin ya. Siapa yang nggak kenal sama Dokter Mia? Ya, Dokter Mia ini adalah dokter spesialis anak, lulus dari FKUI, kemudian pendidikan spesialisnya juga lulus dari FKUI, dan sekarang sedang menjalani program pendidikan subspesialis alergi imunologi di FKUI juga. Nah, beliau merupakan anggota dari UKK Alergi Imunologi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Walaupun masih tergolong muda, tapi jangan salah Sobat Podcast. Beliau sudah mengisi menjadi pembicara banyak sekali. Saya sendiri juga pernah menjadi moderator beliau pada saat mengisi acara-acara alergi imunologi. Jadi luar biasa pengalaman dan kancah beliau di bidang alergi imunologi. Dokter Mia, gimana? Udah siap? Oke, kita mulai. Apa mau minum dulu? Nggak usah. Nggak usah ya? Oke. Ya, jadi kita akan bincang-bincang mengenai nyeri sendi pada anak apakah autoimun. Tapi sebelum itu mungkin dok, saya ingin tanya dulu kepada dokter. Sebenarnya sendi itu apa sih dok, dan apa saja komponen penyusun sendi itu? Oke, baik ayah bunda sekalian, kalau kita analogikan ya, misalnya kita punya rumah atau bangunan, nggak semuanya tentu tembok. Dia pasti ada tempat untuk membuka, menutup gitu ya. Nah, salah satu engsel misalnya pada bangunan pintu jendela itu kita kenal kalau di badan kita dengan nama sendi. Jadi tubuh kita untuk bergerak dia membutuhkan beberapa organ ya. Ada tulang, kemudian ada otot, kemudian ada tendon namanya ya, seperti serabut-serabut yang menghubungkan antara tulang dan otot. Tapi kalau kita semuanya bentuknya tulang lurus terus, tentu kita jadi nggak bisa bergerak ya, jadi kaku ya, seperti itu. Jadi kita di antara pertemuan kedua tulang itu adalah tempat yang kita namakan sebagai sendi. Jadi kalau di
bangunan mungkin membayangkannya seperti engsel ya. Engsel ya. Ya. Jadi gini dok ya, bisa seperti ini, bisa Ya, seperti ini. Nah ini betul. gabungan antara kedua Ya, tulang tersebut digabungkan oleh sendi tadi. ya, pertemuan kedua Pertemuan. tulang tadi tuh kita sebut dengan sendi gitu. Jadi memang tempat bertemunya kedua tulang. Punya banyak fungsi, tapi fungsi utama tentu untuk pergerakan ya, supaya memudahkan kita bergerak. Sehingga kalau kita lihat memang paling banyak sendi itu yang bisa bergerak jauh lebih bebas itu adalah sendi-sendi yang terdapat di ekstremitas ya, atau di alat gerak. Jadi di tangan, di bahu, kemudian siku, kemudian pergelangan tangan hingga lutut, pangkal paha, lutut hingga pergelangan kaki itu contoh-contohnya. Walaupun di batang tubuh kita juga punya sendi, tapi memang pergerakannya tidak se-fleksibel yang di Suka ya. ya alat gerak ya. Oke. Nah dok, berbicara mengenai sendi ini sendiri, kenapa sih sendi itu bisa mengalami suatu keluhan atau kelainan? Oke, mungkin kita lihat dulu ya sebenarnya apa sih yang menyusun sendi itu ya, supaya kita bisa tahu dari mana sih asal keluhan kalau misalnya ada keluhan-keluhan pada sendi. Jadi tadi ada tulang dan tulang, kemudian di dalamnya itu ada lapisan seperti membran atau selaput yang melapisi kedua pertemuan tadi. Tulang tadi juga yang pertemuannya biasanya berupa tulang rawan. Jadi tulang kita tuh ada yang keras, ada yang lebih lembut atau lunak ya. Tulang rawan itu biasanya mungkin yang terdapat pada telinga gitu ya, bentuknya seperti itu. Di ujung-ujung tulang tadi ada tulang rawan, kemudian ada selaput yang melapisi namanya membran sinovium. Nah, di antara kedua sendi tadi akan ada cairan sendi yang membuat dia jadi seperti pelumas ya, jadi lebih mudah bergeraknya. Setelah itu di sekitar sendi tadi akan tersusun oleh ada ligamen namanya atau jaringan pendukungnya. Di setengahnya juga ada yang namanya seperti bantalan namanya bursa, dia supaya memudahkan juga pergerakan. Nah, kalau sendi ada misalnya keluhan apa sih yang misalnya paling sering membawa gitu ya? Mungkin paling sering dirasakan misalnya yang mungkin yang orang tuanya suka khawatir adalah kalau anaknya mengeluhkan nyeri. Nyeri itu bisa berasal dari berbagai struktur sendi tadi misalnya. Jadi semua komponen-komponen tadi itu bisa menyebabkan nyeri ya dok ya? Kalau terjadi peradangan. Nah, sedangkan peradangan itu apa saja penyebabnya tadi yang cukup banyak sehingga akan membuat kita berbeda cara melakukan pendekatan untuk mencari tahu penyebabnya, kemudian juga untuk tata laksana selanjutnya. Baik, oke. Jadi tadi dokternya udah menjelaskan secara detail banget apa itu sendi, komponen penyusunnya, kemudian kenapa bisa terjadi keluhan sendi ya pada anak. Nah selanjutnya, kita kan pernah dengar dok ya penyakit rematik gitu ya. Kalau kita orang awam nih biasanya wah sakit rematik gitu. Sakit-sakit pada sendi, di kaki dan lain. Nah sebenarnya kalau bayangnya kakek-kakek ya. Iya, nenek-nenek ya. Nah sebenarnya kalau pada anak sendiri apa sih itu dok penyakit rematik sendi pada anak? Oke, baik, tadi kita kembali lagi ya. Jadi kalau sendi tadi mengalami peradangan, paling tidak ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa sendinya jadi lebih bengkak ya, terlihat lebih bengkak, lebih besar. Gimana caranya tahu lebih bengkak? Mungkin bisa dibandingkan dengan sebelahnya, sisi yang sebelahnya. Dia bisa jadi lebih bengkak. Kemudian dia teraba nyeri misalnya. Mungkin ada pada saat pergerakan bisa nyeri, kemudian kalau kita sentuh juga anaknya bisa mengeluh nyeri. Kemudian yang ketiga bisa ada gangguan fungsi. Jadi misalnya tadinya anak saya bisa jongkok dok sudah, tapi kemarin mengeluh susah jongkoknya jadi susah karena dia mengeluh nyeri misalnya pada lutut gitu misalnya atau pada pangkal pahanya gitu ya. Kemudian setelah itu bisa kadang-kadang teraba lebih hangat dibandingkan dengan kulit di atas sendinya, teraba lebih hangat dibandingkan dengan kulit-kulit di daerah yang lain. Nah itu kita menandakan bahwa ada suatu peradangan pada sendi. Nah, yang disebut dengan penyakit rematik sendi pada anak adalah bentuk peradangan pada sendi atau artritis yang sifatnya karena peradangan akibat penyakit autoimun. Tapi sebelum sampai ke sana, ada banyak hal yang menyebabkan artritis ini. Banyak tuh, mulai dari pertama misalnya infeksi. Ada beberapa infeksi yang mungkin kumannya tidak langsung ada di dalam sendi, tapi karena efek peradangan akibat penyakit tersebut dapat menyebabkan keluhan nyeri-nyeri sendi. Kayak gampangnya misalnya mungkin kemarin ngetren COVID ya, padahal beberapa gejalanya
infeksi-infeksi virus yang lainnya juga bisa menyebabkan nyeri-nyeri pada sendi. Kemudian ada juga infeksi yang memang khusus langsung menyerang ke sendinya gitu ya. Misalnya kalau ada beberapa lah kondisi tertentu. Septik ya. Ya, namanya artritis septik misalnya karena dia ada misalnya infeksi di dekat daerah situ, kemudian bisa meluas hingga ke rongga-rongga sendinya. Atau misalnya anak-anak dengan memang punya kelainan kekebalan tubuh bawaan sehingga menyebabkan mudah menjadi radang-radang karena bakteri pada sendinya. Kalau misalnya jatuh gitu, cedera, anak lagi main jatuh di sendi itu juga bisa tergolong nggak tuh? Bisa ya, jadi kalau misalnya dia terjadi trauma tentu juga bisa terjadi peradangan pada sendi. Atau misalnya yang sering lagi perdarahan misalnya pasien yang punya anak laki-laki yang punya kelainan pembekuan darah. Nah dia tuh bisa tuh terjadi perdarahan yang kemudian akhirnya juga menyebabkan radang pada sendi. Cuman dari beberapa penyebab tersebut ada nih beberapa keluhan-keluhan yang bisa membuat kita membedakan kira-kira ini tuh keluhannya termasuk untuk yang penyakit artritis yang disebabkan oleh autoimun atau kita kenalnya dengan juvenile idiopathic arthritis kalau bahasa Inggrisnya, atau yang kita biasanya edukasi ke pasien bilangnya penyakit rematik sendi pada anak. Oke, menarik sekali. Saya rekap sedikit. Jadi tadi selain nyeri, ternyata kalau ada gangguan sendi pada anak itu bisa muncul gejala lain berupa bisa kemerahan daerah sendi tersebut, bengkak, teraba hangat, ya. Jadi itu merupakan, dan satu lagi penurunan fungsi. Jadi kalau misalnya tadi anaknya bisa bergerak aktif, fleksibel, kemudian tiba-tiba dia ada sesuatu fungsinya yang tidak dapat dikerjakan lagi, itu tanda-tandanya ya. Kemudian ternyata penyakit sendi pada anak itu tidak hanya autoimun, tapi tadi bisa karena infeksi, bisa juga karena trauma misalnya, kemudian bisa juga karena ada gangguan faktor pembekuan darah ya. Nah, jadi kita masuk lagi dok, masih gejala. Kalau demam sendiri dok, pada penyakit rematik sendi pada anak, apakah bisa anak tersebut mengalami demam? Bisa, tentu saja bisa. Jadi penyakit rematik sendi pada anak tadi dia akan, secara umum kita akan bagi apakah dia punya gejala sistemik atau yang tidak punya gejala sistemik. Gejala sistemik itu apa? Gejala peradangan lain di luar sendinya. Contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Eva adalah demam. Kemudian bisa juga terjadi pembesaran kelenjar-kelenjar getah bening atau di hati, pembesaran hati limpa itu bisa terjadi. Kemudian biasanya ada kelainan juga pada kulit, ada kemerahan, bercak-bercak merah yang kalau di anak-anak bule sih kita bilangnya salmon pink rash ya. Cuman kalau anak-anak kita kan kulitnya agak lebih gelap ya, jadi kurang terlihat pink. Tapi maksudnya dia kemerahan yang khasnya munculnya pada saat demam. Jadi ketika dia demam hilang, ketika dia demam muncul, ketika demamnya turun, kemerahan tersebut menghilang. Itu yang sistemik ya. Jadi yang punya selain ada tanda-tanda radang sendi, tapi ada juga gangguan sistemiknya. Kemudian yang kedua adalah yang non-sistemik. Non-sistemik ini nanti kita lihat lagi apakah dia hanya terbatas pada kurang dari 4 sendi atau kurang dari 5 sendi ya, 4 ke bawah, atau yang lebih dari itu. Jadi kenapa sebenarnya buat apa dibedakan? Karena kita akan melihat membantu mengarahkan ke arah pengobatan, kemudian melihat kemungkinan berulangnya di kedepan hari. Prognosis ya itu. Oke, dokter Nia, ini selanjutnya dok, apa sih sebenarnya faktor resiko seorang anak itu kok bisa sih terkena penyakit rematik sendi pada anak? Oke, sebenarnya sama seperti penyakit autoimun yang lainnya ya, banyak penyebabnya itu multifaktor atau banyak hal ya, jadi tidak melulu satu. Tapi memang saat ini tidak ada hal yang jelas apa gitu yang menyebabkan beda. Misalnya dengan COVID yang menyebabkan yang jelas adalah infeksi pajanan dari virus COVID. Tapi kalau penyakit autoimun pada dasarnya dia ada faktor genetik, memang dia memiliki kerentanan terhadap penyakit autoimun. Kemudian ada yang lainnya lagi tentu tidak hanya sendiri ya. Betul, ada dari lingkungan. Lingkungan tuh bisa berupa berbagai faktor ya, misalnya pajanan asap rokok, kemudian misalnya ada infeksi-infeksi virus atau bakteri tertentu, itu bisa kadang-kadang mencetuskan proses autoimun tersebut. Dan yang ketiga adalah ya tentu sistem kekebalannya ini ya, masing-masing
berbeda sehingga pada akhirnya dia akan membuat klinis atau penampakan seperti penyakit autoimun yang penyakit rematik sendi pada anak ini. Jadi ada peradangan yang disebabkan oleh proses autoimun pada sendi-sendi terutama. Nah dok, terkait dengan faktor imun nih, berarti kalau misalnya orang tua atau keluarganya ada riwayat autoimun, maka anak tersebut juga lebih rentan. Autoimunnya itu apakah spesifik untuk autoimun terkait penyakit rematik atau sebenarnya jenis autoimun yang lain juga merupakan faktor risiko anaknya itu bisa mengalami gangguan autoimun? Iya, sebenarnya penyakit autoimun itu pertama tadi ya multifaktor. Kalaupun ada pengaruh genetik, tentu genetiknya itu ada banyak gen dan kemudian tidak pasti misalnya kalau ayah ibunya punya penyakit autoimun, contohnya penyakit rematik sendi pada anak atau misalnya lebih kenal luas tuh lupus gitu ya, itu pasti anaknya akan terkena hal yang sama. Itu enggak juga. Tapi memang resikonya kalau kita punya saudara yang saudara sekandung, kemudian punya orang tua yang punya penyakit autoimun, maka anaknya menjadi lebih beresiko dibandingkan yang tidak punya riwayat keluarga. Pada dasarnya tidak harus satu jenis penyakit autoimun akan menjadi sama persis, tapi memang berbagai hal. Kenapa? Ya karena tadi genetiknya tuh memang ada berbagai macam genetik yang sebenarnya secara umum bisa bermanifestasi menjadi berbagai penyakit autoimun. Oke, sobat podcast dai semuanya, tadi dokter Mia udah menjelaskan A to Z penyakit sendi pada anak. Nah nih dok, bagaimana sih dok cara mengetahui anak kita itu mengalami penyakit rematik sendi pada anak dan gimana sih cara membedakan? Tadi kan dokter bilang banyak yang nggak cuma penyakit rematik tapi bisa karena infeksi, bisa karena gangguan pembekuan darah, bisa karena trauma dan lain. Gimana cara membedakan itu? Ada beberapa poin penting ya pada penyakit rematik sendi pada anak. Dia gejala-gejalanya ada yang cukup khas dan itu yang bisa membuat kita memikirkan bahwa nyeri sendinya disebabkan oleh penyakit rematik sendi pada anak. Yang pertama biasanya sebenarnya nyerinya itu justru sebenarnya yang dominan dikeluhkan mungkin bukan nyeri sebenarnya tapi kayak kaku sendi. Jadi kalau anak-anak bilangnya rasanya nggak enak digerakinnya, bukan dominan nyerinya. Kalau yang dominan adalah rasa nyeri bahkan hingga sangat mengganggu sampai tidak sudah tidur malam kemudian terbangun lagi tidak bisa ditenangkan bahkan pakai obat-obat untuk menurunkan pereda nyeri masih terasa, mungkin sebenarnya justru pikirkan yang lain yang lebih berbahaya seperti misalnya keganasan, tadi mungkin sempat kita bahas ya, keganasan pada sendi atau infeksi pada sendi justru lebih mungkin. Tapi kalau penyakit rematik sendi pada anak ini yang dominan adalah rasa kaku sebenarnya. Kakunya itu akan sangat terasa pada saat bangun pagi. Jadi kalau bangun pagi dia rasanya kaku terus nggak enak semua rasanya yang kemudian lama-lama berangsur-angsur akan hilang dengan anaknya mulai bergerak aktivitas siang tuh biar sampai mandi pagi lah misalnya dia udah lumayan bergerak gitu biasanya lebih terasa lebih enak justru sendinya itu kita kenal dengan istilah morning stiffness itu juga ada satu lagi kalau misal Gelling fenomenanya jadi dia kalau dalam bertahan dalam satu posisi terus menerus misalnya kita ajak jalan-jalan terus duduk di mobil gitu ya lama dengan posisi yang lama itu kakunya akan muncul lagi keluhannya enak setelah dia bergerak justru lebih enak gitu kuncinya tapi kalau nyerinya konstan sepanjang hari kemudian hingga membangunkan di malam hari terus ada gejala-gejala yang lain ya, misalnya pucat gitu-gitu, kita harus pikirkan yang lain dulu sih sebelum mengatakan penyakit rematik sendi pada anak. Untuk maaf sebentar lagi penyakit rematik sendi pada anak ini juga kita harus kita mengambil diagnosis ini setelah kita menyingkirkan hal-hal yang lain ya. Jadi kemudian keluhannya ini harus menetap paling tidak selama 6 pekan. Gitu. Jadi kalau misalnya baru 3 hari gitu ya kita harus cari yang lain gitu ya sebelum kita bilang penyakit rematik sendi pada anak. Biasanya dia harus menetap minimal setidaknya 6 pekan keluhannya tadi kakunya, kemudian gangguan fungsinya gitu ya, bangun pagi rewelnya, nyeri-nyeri nggak enaknya itu menetap dulu selama paling tidak 6 pekan baru kita pikirkan itu suatu penyakit rematik sendi pada anak.
Kalau misalnya ini Sobat Podcast Dai, anaknya ada yang mengalami keluhan-keluhan yang tadi dikatakan oleh Dokter Mia, apa yang harus dilakukan, Dok? Pertama, jangan panik. Kemudian kalau untuk sebagian besar ya keluhan-keluhan tadi nggak enak atau nyeri itu, kita lihat dulu dia ada sesuatu hal yang membahayakan atau enggak. Kalau misalnya keluhan nyerinya disertai dengan pucat, kemudian jelas dia ada seperti massa atau tumor di daerahnya, ya tentu harus dibawa segera, bahkan kalau memang perlu ke UGD. Atau kalau misalnya karena trauma ya, anaknya habis main bola terus kenapa ketendang temennya, terus ini ya itu harus segera dibawa ke UGD justru. Tapi kalau keluhannya tadi sudah tidak ada yang mendesak, maka kita bisa memberikan pereda nyeri dulu, kemudian baru kita datang ke dokter. Jangan melakukan main dokter-dokteran dengan Google ya, lihat ini kayaknya mirip deh, gimana ya kalau kita obatin. Self diagnosis ya. Iya, jangan seperti itu karena dia tadi ya sama keluhan yang nyeri sendi itu bisa dari yang sangat sebenarnya bukan apa-apa gitu, misalnya kita kenal dengan nama growing pain ya. Jadi keluhannya memang karena sedang masa pertumbuhan, jadi dia tulangnya memanjang, maka kemudian mengeluhkan nyeri. Tapi selain itu anaknya nggak ada keluhan yang lain, main masih biasa gitu ya, nggak ada gangguan fungsi sama sekali. Hingga yang berat tadi misalnya, oh ternyata sebenarnya dia adalah misalnya keganasan yang salah satu keluhannya adalah nyeri-nyeri sendi gitu. Boleh dibawa urut nggak dok nih? Kan sakit sendi, bawa tukang urut dulu gitu, boleh nggak? Sebaiknya sih jangan ya. Sebelum kita jelas ini apa diagnosisnya, kasih tidak perlu diurut-urut ya. Kadang-kadang kalau dia trauma gitu misalnya terus kita urut-urut, nanti malah menyebabkan peradangannya menjadi lebih hebat. Oke, Sobat Podcast Dai, tadi Dokter Mia udah menjelaskan. Jadi kalau misalnya si kecil di rumah mengalami gejala nyeri sendi, atau tadi ada kekakuan pada sendi, atau sendinya merah, hangat, bengkak, ya, atau ada gangguan gerak, maka kita perlu konsultasi ke dokter karena nyeri sendi sendiri itu banyak sekali penyebabnya. Dan nanti dokter harus memilih dan memilah, mengkaji lebih dalam lagi kira-kira ini tuh sesuai dengan penyakit yang mana. Karena tentunya nanti diagnosis yang berbeda, tata laksana yang akan diberikan juga berbeda ya. Hati-hati jangan banyak diurut-urut dan lain ya, jangan banyak dimodifikasi. Kalau sekedar memberikan obat pereda nyeri asalkan sesuai dosis dan jenis obat yang biasa, misalnya paracetamol masih oke lah ya. Tapi kalau yang lain mungkin sebaiknya kita konsultasikan ke dokter. Nah selanjutnya nih dok, kalau misalnya nih Mbak Mendet udah bawa anaknya ke dokter dengan keluhan tersebut. Nah kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh dokter? Banyak hal ya, tadi tentu dokter akan bertanya ulang nih kepada ayah dan bunda di rumah mengenai gejala-gejalanya, karena dari ceritanya Mam Enda tadi pasti akan membuat kita lebih menjuruskan kemana sih sebenarnya kira-kira diagnosisnya. Jadi kalau misalnya memungkinkan ayah dan ibu punya catatan yang lengkap, ayah dan bunda punya catatan yang lengkap tentang keluhannya, itu akan sangat membantu dokternya untuk memilah kira-kira selanjutnya ini kelompok besarnya mana, apakah kelompok besar infeksi misalnya, kelompok besar karena trauma, atau penyakit autoimun, atau misalnya justru keganasan. Karena nanti pemeriksaan yang akan diambil tentu akan sangat berbeda-beda ya antara kelompok-kelompok besar tadi. Sehingga sangat penting ayah ibu mencatat semuanya, atau paling tidak mengingat. Bahkan sekarang kan di handphone kan gampang banget ya, kalau misalnya itu tinggal catat, atau kalau nggak bisa bikin voice note mungkin tanggal jam segini ada keluhan apa, sehingga kemudian dokter akan lebih mudah mengarahkan. Kalau misalnya ke arah infeksi, yang lainnya sih sebagian besar kita akan melihat dulu ya, sekiranya perlu atau enggak dilakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya perlu, kadang-kadang kita membutuhkan pemeriksaan darah, kemudian kalau dia infeksi bisa saja membutuhkan pemeriksaan cairan sendinya, kita ambil cairan sendinya, kemudian kalau ke arah trauma tentu misalnya butuh bantuan ronsen ya, X-ray seperti itu, dan sangat tergantung dari kira-kira akan ke arah mana nih keluhan nyeri sendinya tadi. Oke, nah ini dok pertanyaan terakhir dari saya. Nah, ada nggak sih dok langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah seorang anak mengalami nyeri sendi ataupun gangguan pada sendi? Oke. Kalau mencegah tentu kita harus lihat penyakitnya ya sebenarnya apa, tapi setidaknya paling tidak berikan asupan nutrisi yang sesuai dengan usianya supaya tulang dan sendi tadi bertumbuh dengan optimal. Kemudian tentu mungkin kalau untuk bergerak
melakukan aktivitas fisik itu juga sangat disarankan sesuai dengan usianya sehingga otot-otot atau struktur di sekitar sendinya menjadi lebih kuat. Kemudian kalau misalnya memang ada keluhan, tentu segera hubungi dokter anak terdekat ya, supaya kita bisa melanjutkan pemeriksaan lain sehingga kita bisa melanjutkan pemeriksaan untuk melakukan tata laksana dengan tepat. Oke, nah jelas sekali nih ya yang disampaikan oleh dokternya. Jangan lupa nih Sobat Podcast Dai, kalau misalnya ada keluhan, jangan lupa kita konsultasikan dulu. Jangan self-diagnosis karena banyak sekali ternyata penyebab-penyebab nyeri sendi pada anak tidak hanya autoimun, tapi ternyata bisa jadi tadi, mungkin karena infeksi, baik infeksi pada sendi ataupun infeksi secara umum. Karena kan sering juga nih kita lagi batuk pilek, sakit juga nih sendinya gitu ya. Atau penyakit autoimun bisa karena memang JIA sendiri ataupun sebenarnya penyakit autoimun lain juga bisa ya yang menyebabkan keluhan pada sendi. Trauma sampai tadi keganasan juga bisa. Jadi moms and dad semuanya harus berhati-hati sekali lagi dan berkonsultasi. Dengan berkonsultasi kita nanti dokter tentunya akan mengkaji lebih dalam kira-kira apa penyebabnya dan apa diagnosisnya serta terapi yang sesuai ya. Dan tadi untuk pencegahan juga dokternya sudah mengatakan bahwa nutrisi yang cukup, aktivitas fisik yang sesuai ya, ini juga penting untuk diperhatikan. Jangan berlebih juga, kemudian harus sesuai dengan tahap usianya agar kondisi sendinya juga oke. Karena kalau misalnya anak-anak yang obesitas itu juga bisa terjadi masalah pada sendi, Dok ya? Bisa. Jadi karena beberapa sendi itu menjadi titik tumpu utama berat badan kita ya, weight bearing joint namanya. Salah satunya yang cukup besar itu adalah sendi lutut. Jadi kalau dewasa sih jelas ya, saya kalau berat badan saya naik mungkin lutut saya jadi sakit lama-lama. Tapi itu bisa juga dialami pada anak-anak yang berat badannya berlebihan, tentu dia sendinya juga bisa terjadi masalah. Oke, menarik sekali ya, sesuatu yang mungkin Mom and Dad jarang dengar, tapi ternyata sangat penting untuk kesehatan si buah hati. Nah, sebelum kita tutup sesi kali ini, saya persilahkan Dokter Mia untuk memberikan kata-kata penutup sebagai kesimpulan acara podcast kita pada hari ini. Silakan, Dok. Baik, yang dapat kita simpulkan bahwa nyeri sendi ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari yang sebenarnya suatu hal yang kita anggap tidak membahayakan seperti nyeri karena pertumbuhan, misalnya growing pain gitu ya, hingga yang sangat fatal dan mengancam nyawa seperti keganasan. Kemudian apa yang mesti dikerjakan oleh orang tua di rumah, tentu mencatat semua hal yang mungkin dikeluhkan oleh anak, kemudian segera bawa ke dokter apabila memang sudah ada tanda-tanda yang tidak biasa ya atau mengancam jiwa. Kemudian pastikan asupan nutrisi yang cukup untuk membantu pertumbuhan tulang, kemudian aktivitas fisik sesuai dengan usianya. Udah sih rasanya itu aja. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai acara podcast IDAI kita kali ini dengan topik nyeri sendi pada anak apakah penyakit autoimun. Nah, jangan lupa untuk sobat podcast IDAI semuanya, tetap ya ikuti terus podcast-podcast IDAI dengan topik yang nanti tentunya berbeda-beda. Dan kami tentunya menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing ya. Jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe podcast IDAI TV dan juga jangan lupa dengarkan di Spotify. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.